Pastikan dibaca kitabnya. Bab yang akan kita pelajari dan kita baca hadisnya ini bab juga amat penting, kaitannya dengan hal-hal yang bersifat muamalah kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah persoalan hukum dan keadilan. Persoalan hukum dan keadilan ini sangat penting karena menyangkut nasib orang banyak. Islam dengan tegas memerintahkan siapapun untuk berlaku adil dan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Salah satu komponen penegakan hukum itu adalah adanya bukti atau saksi, dan pada saat yang sama juga adanya sumpah. Maka judul daripada hadisnya kita adalah bukti dan sumpah atau al-bayyinah wal yamin. Ada yang anggap apa tadi? Kita gebres, apa tadi? Ini bisa dikecilin dikit atau memang ini ya? Bengong nggak? Suaranya jelas nggak? Dari belakang? Tes 1 2. Pas nggak? Atau mendengung? Pas. Bisa dipahami yang belakang? Baik. Kalau bisa didengar, bisa dipahami, saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankar. Hadisun hasan rawahul imam al-Baihaqi wa ghairih. Tolong lagu sekalian, sekali lagi bacaan hadisnya, dan ini hadis tidak panjang sebagaimana hadis kemarin. Saya berharap untuk dihafalkan. Kemarin kita juga mempelajari hadis yang kemudian menjadi kaidah prinsip dalam Islam, yaitu la dharara wa la dirara. Dalam Qur'annya ada yang semakna apa? La tazlimuna wa la tuzlamun. Kaidah fikihnya apa? Ad-dhararu yuzalu. Itu harus dihafalin, menjadi mahfuzat kita. Ini juga pendek ini hadisnya. Hadis yang kemudian menjadi kaidah di dalam hukum Islam, yang menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ini tolong dihafalkan ya. Nanti artinya kita akan terjemahkan satu persatu. Silahkan diawali dengan pulpen masing-masing dilihat. Ani Ibni Abbasin, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Namanya siapa? Namanya siapa sahabat Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas, yang ini adalah keponakan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makam beliau ada di Taif. Abdullah bin Abbas, kira-kira 1 jam seperempat dari kota Makkah kalau naik mobil. Kalian kalau umroh nanti, saya doain moga-moga berkesempatan semua, jangan lupa mampir ke kota Taif. Kota Taif itu dulu kota pertama kali yang menjadi sasaran hijrahnya Nabi sebelum ke Yathrib atau Madinah.
lebih dekat dari Makkah ke Taif dibanding ke Madinah. Kalau ke Taif kira-kira 1,5 jam lah maksimalnya. Kalau ke Madinah bisa sampai 4 atau 5 jam. 4 jam paling cepat ke Madinah. Di kota Taif inilah Sayyid Abdullah bin Abbas dimakamkan. Ada besar itu tandanya maqam Abdullah bin Abbas. Beliau dikenal sekali seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan banyak hadis dan sebagai mufassir paling kenamaan. Jadi beliau sangat dikenal sahabat yang memiliki ilmu menafsiri Al-Quran yang paling sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah saya setiap kali haji memang selalu menyempatkan ke Taif, mampir dan ziarah ke makam Sayyid Abdullah bin Abbas ini dan mau menyampaikan doa. Dan di sana yang salah satu terkenalnya sampai sekarang adalah kota pertaniannya Saudi. Jadi di sana itu buah-buahan paling banyak. Semangkanya segini-gini nih, gede-gede. Enggak lagi bisa kadang-kadang nggak bisa dipeluk. Semangkanya di Taif. Semangka, melon, pisang-pisang, anggur, apalagi kurma. Itu saya pernah mampir di salah satu masjid yang dikenal masjid sejak zaman Nabi, tapi memang sudah ada perubahan-perubahannya. Itu kanan kirinya dipenuhi dengan pohon kurma. Buahnya Masya Allah hampir kayak memenuhi pohonnya. Jadi tidak pernah bisa dijumpai di tempat lain. Saking suburnya itu kota Taif. Udaranya juga sejuk. Maka siapa kalian yang sudah pernah umroh dan sudah pernah ke Taif? Siapa yang di sini sudah pernah ke Taif atau umrah? Siapa? Virgin? Udah ke Taif sudah pernah? Belum? Sudah. Nah, itu ada tempat restoran, nggak tahu Virgin mampir ke situ nggak? Restorannya besar. Kalau kita makan itu di bawah mutar. Jadi lantai ke-4 apa 5 gitu. Jadi paling atasnya itu gedung, tapi gedungnya bisa mutar gitu. Jadi kalau kita makan di sini sambil menikmati pemandangan, kacanya terbuka, kaca terlihat gitu, sambil makan enak, kita melihat sepanjang pemandangan itu perkebunan, pertanian dan sebagainya. Nggak tahu Virgin menikmatin itu enggak, atau jangan-jangan sudah lupa, Bu? Di Taif sempat mampir ke Sayyid Abdullah enggak ingat. Cuman umroh saja. Karena tidak setiap umroh, kadang-kadang dibawa ke Taif. Nah, ini cerita tentang Abdullah bin Abbas. Kita lanjut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala itu berkata. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingat anakku sekalian, inna itu termasuk amal atau amil yang menasabkan isim, merafa'kan khabar. Maka setiap ada inna atau anna mesti setelahnya fathah dan khobarnya dhammah. Sebaliknya inna atau anna adalah kana. Maka perhatikan di sini anna Rasulallahi. Jangan dibaca anna Rasulullahi, salah. Maka kalau adzan ya adzan, jangan sampai salah kalian. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan, bukan. Kadang-kadang suka ngaji, jadi santri tapi kadang-kadang nggak paham kayak gini. Harus dikasih tahu kalau yang salah. Jangan sampai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadun salah. Muhammadan fathah, baru Rasulullah dhammah. Jangan dibalik-balik. Ini kadang santri tapi nggak pernah ngaji ilmu nahwu, shorof, repot. Ingat, inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar,
menasabkan isimnya setelah inna itu dan kemudian menasabkan khobarnya. Muhammadan merofakkan khobarnya Rasulullah. Jangan sampai dibaca Muhammadun Rasulullah dibalik malahan. Sebagaimana di sini anna Rasulullah. Makanya biasanya kalau kita baca Quran innallaha ghafurur rahim. Mesti innallaha, enggak ada innallahu, enggak ada. Dicitak dari belakang kalau ada yang baca innallahu nanti. Ghafuron mesti enggak ada innallaha ghafurur, innallaha ghafuron enggak ada. Tapi sebaliknya wa kanallahu ghafurur rahima. Setelah kana mesti dhammah. Karena tugasnya kana itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, kebalikan inna dan anna. Paham ya anak sekalian? Jadi inna, anna apa tugasnya? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Apa artinya? Menasabkan isim, merafakkan khobar. Kalau kana wa akhwatuha, kana ingat-ingat setidaknya kana wa akhwatuha itu misalnya yakunu juga bagiannya atau dhalla, itu pasti dibaliknya sebaliknya daripada inna, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Udah nahunya dapat pegangin ini. Contohnya azan tadi, jangan sampai salah. Masa azan kok masih salah aja? Itu namanya ngajinya nggak naik-naik ilmunya. Qala itu berkata siapa Rasulullah, qala fi'il madhi, fa'ilnya kembali kepada siapa? Rasulullah. Apa isi sabda dan kata Rasulullah ini? Lau yu'to, lau yu'to, andaikan diberikan. Lau, andaikan atau seandainya juga boleh. Lau yu'to, seandainya diberi. Annasu, siapa manusia, bidakwahum, dengan dakwah mereka, pengakuan mereka. Dakwahum itu pengakuan atau dakwaan mereka. Ladda'a, maka niscaya ia mengakui. Ladda'a, niscaya mengakui atau mendakwa atau mengklaim, bisa saja sama maknanya itu. Ladda'a, niscaya mengakui atau mendakwa atau mengklaim. Rijalun, orang-orang, fa'il daripada idda'a, maf'ulnya apa? Amwala qaumin, pada harta-harta kaum, wa dima'ahum, dan juga darah-darah kaum. Nanti ada penjelasannya. Damun, dima'un jamaknya, wa dima'ahum, dan darah suatu kaum. Walakinnal bayyinata, lakinna ini sama dengan inna. Ini ingat-ingat anak sekalian. Kalau lakinna mesti setelahnya al bayyinata. Tapi kalau dibaca lakin yang kemudian dibaca kasroh lakinil bayyinatu, tuh bedanya. Sama-sama bolehnya, sama-sama bolehnya. Boleh dibaca walakinnal bayyinata, dan akan tetapi saksi, atau boleh dibaca walakinil bayyinatu. Jadi kalau lakin itu bayyinatu, tapi kalau lakinna apa bacaannya? Al bayyinata.
tergantung kita mau membaca mana. Nggak boleh disalahin kalau sudah bener kayak gitu. Tapi kalau walakinnal bayyinatu, salah itu, tok salah. Atau dibalikin walakinil bayyinata, salah itu. Mesti diketok dari belakang lagi, salah. Makanya kalau baca, ada hadis saya kadang orang khotib-khotib baca tapi salah. Dibilang laisal muwasilu man apa itu? Laisal muwasilu bil mukafi. Bukanlah yang disebut orang yang menyambung silaturahim kalau hanya sekedar saling mengunjungi. Itu bagian iya, tapi hakikat silaturahim bukan itu. Ada hadis lain. Nah ini diteruskan, walakinnal muwasila, dan akan tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah man idza qata'aka wasolaka, yaitu orang yang kalau kalian diputus orang tadi, dia menyambung silaturahimnya. Itu bacaannya yang saya maksud tadi, walakinnal muwasila. Boleh juga dibaca walakinil muwasilu. Tuh, kadang kebalik, walakinil muwasilah, salah. Kalau la walakinna, kalau lu berarti walakinil muwasil. Sama dengan ini, walakinnal bayyinata, karena la syukron, lakinna itu menasabkan isim, sama dengan inna dan anna. Inna, anna, lakinna sama. Saya ulangi lagi, walakinnal bayyinata, dan akan tetapi saksi alal mudda'i itu wajib bagi orang yang mendakwa. Wal yaminu, dan sumpah. Wal yamina, mohon maaf, wal yamina. Kenapa dibaca wal yamina? Atof maktuf alaihnya mana? Al bayyinata. Tuh, ingat itu. Wal yamina, kenapa? Karena al bayyinatanya tadi dibaca nasab, atof harus mengikuti maktuf. Kelan dulu nih. Andaikan saya membaca walakinil bayyinatu, lalu saya baca wal yamina, benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena atofnya rofa, maktuf alaihnya rofa tadi. Maka kalau kita baca walakinil bayyinatu, di sininya ya wal yaminu. Nah itu mengikutinya. Tolong sedikit diterapkan ya, ilmu nahwu sorofnya, nanti insya Allah paham kalian. Kita karena awal membaca walakinnal bayyinata, dan tetapi saksi alal mudda'i wajib atas yang mendakwa, wal yamina, dan sumpah wal yamina alaman wajib atas seseorang angkaro yang mengingkari siapa man. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Insyaallah terjemahnya dipahami ya. Udah bisa semuanya ya. Dan ini harus dihafalkan baik hadisnya maupun terjemahnya. Pendek-pendek kok. Ini sangat penting. Sekarang saya berikan penjelasannya sebelum nanti khawatir sudah masuk isya agak cepat. Bismillah. Anakku sekalian, ini kita sesekali ngaji tentang hukum di dalam Islam, dan ini dijadikan juga pedoman dan patokan hukum secara internasional. Jadi international law, hukum-hukum internasional itu banyak mengadopsi, banyak mengambil dari kaidah-kaidah Islam, termasuk kaidah ini. Kaidah ini berlaku dalam ketetapan seluruh hukum yang terkait dengan konflik dan persoalan orang. Kan namanya hukum, lalu kemudian dibawa kepada pengadilan, itu
dimulai dari adanya persengketaan. Persengketaan itu berarti ada dua orang atau lebih yang melakukan klaim atas sesuatu, pengakuan sesuatu, sementara pihak yang lain kemudian tidak menerimanya. Jadi kan biasa kita ini ngaku-ngaku sesuatu, lalu yang diakuin juga berada di pihak yang lain, di mana pihak yang lain tidak mau memberikan apa yang kita klaim. Nah, bagaimana konteks penyelesaian hukum seperti ini? Ini kaidahnya. Orang yang mengklaim sesuatu, orang yang mengakui sesuatu, itu ajaran dalam Islam dan ini menjadi hukum internasional, harus menghadirkan saksi. Kalau tidak saksi, ya menghadirkan bukti. Jadi nggak sekedar kemudian ngaku-ngaku saja. Karena kata Nabi tadi dikatakan, andaikan manusia itu dibenarkan semua klaimnya, semua pengakuannya, maka orang akan hidup barbar. Hidup barbar itu apa? Hidup saenake udele dhewe, sakarepe dhewe. Akhirnya semuanya diakuin, semuanya diklaim tanpa ada bukti, ada pak saksi. Akhirnya kan barbar. Barbar itu apa? Semrawut, rusak semuanya. Orang akan bisa mengklaim dan mengakui harta orang lain, atau tadi disebut darah orang lain, itu bisa jadi maksudnya adalah anak keturunannya. Padahal ini dulu misalnya anak siapa diklaim sebagai anaknya, padahal dia nggak ikut buat, yang buat adalah yang lain, tapi karena seenaknya lalu kemudian ngeklaim saja. Mentang-mentang anaknya misalnya mirip dia gitu. Ini zaman dulu bisa terjadi, lalu akhirnya terjadi konflik percekcokan. Oh, ini apa namanya, anak saya ini. Ketepatan mohon maaf waliyadzubillah, zaman dulu satu orang bisa jadi suaminya banyak. Betul, zaman jahiliyah itu satu perempuan bisa jadi memiliki 3, 4, 5 suami. Ya, lalu kemudian saling mengklaim. Itulah kemudian syariat Islam datang. Coba baca sejarahnya. Nah, biasanya kayak gitu, istrinya yang kemudian disuruh milih mau anaknya ini dinisbahkan ke siapa. Nah, istrinya yang kalau kemudian yang lain menerima masih mungkin. Kalau yang lain nggak menerima, enak saja, ini paling yang kamu nggak jadi, yang saya yang jadi misalnya. Maksudnya jadi itu di zaman jahiliyah, akhirnya kemudian diubah hukumnya dalam Islam. Makanya muncul hadis ini. Orang seenaknya mengklaim, mengaku sesuatu, termasuk bukan hanya harta kekayaan, tapi juga keturunan dan anak-anak. Itu maksudnya darah orang lain diklaim, diakui itu. Maka Islam datang dengan menjelaskan, oh nggak boleh konflik kayak gitu. Sekarang gimana penyelesaiannya? Inilah Nabi penyelesaiannya. Bagaimana penyelesaiannya? Yang mengklaim, yang mengaku harus menghadirkan bukti. Kalau nggak ada bukti, ya harus ada saksi. Saksinya harus, kalau perempuan 2 orang. Kalau mohon maaf, kalau di dalam konteks ini ya, saksi yang secara umum itu harus 2 orang laki-laki, dan 1 orang laki-laki itu sebanding dengan 2 perempuan. Artinya kalau perempuan ya harus 4 saksi. Kalau 1 laki-laki berbanding dengan 2 orang perempuan saksi. Nah, bagi yang tidak memenuhi apa yang diklaim, apa ketentuannya? Dia harus bersumpah 3 kali untuk kemudian menyatakan bahwa itu adalah hak miliknya, misalnya bahwa itu adalah sesuatu yang ada di dalam kepemilikannya. Jadi saya kasih contoh beberapa anakku supaya nggak bingung. Ini penting ini kalau satu saat menjadi hukum. Contoh misalnya ada orang mengklaim dia menghutangi orang lain. Ini saya contohkan, Hasim tahu-tahu mendakwa mengklaim kepada Rafa, kamu bulan yang lalu punya hutang dengan saya.
hutangnya nggak main-main 1 juta misalnya, besok kamu harus nyaur, kamu harus ngembaliin. Nah, orang yang semacam ini namanya yang tadi ad-da'i adalah Hasim, kemudian al-munkir, orang yang mengingkari adalah Rafa. Dua-duanya bisa dimungkinkan untuk melakukan penerapan hukum. Bagi yang mendakwa kepada temannya yang punya hutang, harus menghadirkan bukti. Buktinya apa? Misalnya ini kwitansinya, kamu bulan Maret kemarin tanggal 3 punya hutang dengan saya sejumlah 1 juta. Ini bukti. Nah, kalau ada bukti semacam ini, udah kekuatan hukum itu. Buktinya sah, dinyatakan asli, maka Rafa harus memang mengakui. Nah, kalau kemudian misalnya nggak ada bukti, mendatangkan saksi. Kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, ya nggak boleh apa pengakuannya dibenarkan. Akhirnya kemudian bagi yang mengingkari dinyatakan, kamu mengakui nggak punya hutang? Enggak, saya nggak punya hutang, duit saya banyak, ngapain punya hutang-hutang Hasim misalnya. Bener tuh, coba tunjukin buktinya, tunjukin saksinya. Ternyata Hasim nggak bisa nunjukin. Nah sudah, kalau begitu kamu berani bersumpah? Berani. Oh memang saya nggak hutang, bersumpah di hadapan pengadilan, bersumpah demi Allah wallahi tallahi misalnya billahi saya nggak punya hutang. Sudah bebas dia, nggak punya hutang, kecuali kalau tadi ada saksi, ada kemudian bukti. Ini salah satu contoh. Contoh lain misalnya kalau ada orang dituduh mencuri misalnya, kan sama aja. Mohon maaf, maka jangan gampang-gampang menuduh orang kalau kita nggak ada bukti, nggak ada saksi. Wah, kayaknya ngelihat potongannya kamu deh yang nyuri baju saya kemarin. Ini kayaknya bajunya ada mirip-miripnya misalnya. Kamu kayaknya yang nyuri deh. Nah, orang yang mendakwa mencuri semacam ini harus ada buktinya. Buktinya apa dong? Ada, saya punya. Pas waktu itu ada CCTV, dan CCTV sudah saya lihat itu rekamannya. Modelnya meskipun nggak kelihatan wajah, tapi memang gaya jalannya, pas bajunya juga kelihatan, tuh bajunya kamu, jalannya juga kamu, rambut dari belakangnya juga kamu. Nih CCTV-nya nih buktinya. Nah, ini termasuk bagian daripada bukti. Kalau kemudian yang didakwa mencuri itu kemudian mengingkari, nah tinggal dikuatkan mana. Selain misalnya ada bukti, ada juga saksinya. Saksinya apa? Oh, kamu kan pas waktu itu nggak ikut sholat jamaah Isya, misalnya contoh Aufatul ini, mohon maaf ini Aufatul contoh-contoh aja. Kamu nggak sholat Isya, sementara waktu itu ada Kais yang lagi di kamar juga. Katanya sih di kamar itu nggak ada lagi kecuali kamu Aufatul. Jadi Kais melihat kejadian hilangnya pas habis sholat Isya, saya langsung ke lemari ternyata baju saya hilang atau dompet saya hilang misalnya. Itu saksinya Kais. Kais dipanggil, benar nggak bersaksi? Iya betul, saya bersaksi di situ nggak ada orang lain kecuali Aufatul. Nah, berarti ada saksi, ada bukti. Nah, susah mengelak. Aufatul sudah mulai kejerat hukum ini, sudah mulai kejerat hukum. Kalau sudah ada saksi dan bukti, udah pasti lebih kuat. Dan karena itu kalau dalam pengadilan kita cukup dengan 2 bukti atau 2 saksi itu sudah bisa dijadikan sebagai tersangka. Setelah itu nanti maju, kalau tersangka itu mengawali, kalau sudah definitif namanya terdakwa. Kalau sudah terdakwa udah pasti kena hukum dia, atau dihukum, sudah ada ketetapan hukum. Kalau masih tersangka, masih diduga. Jadi misalnya kayak Aufatul tadi tersangka sebagai pencurinya ini misalnya. Nanti kemudian dibawa kepada majelis keamanan pesantren Al-Kaukab, dilihat CCTV-nya. Kok iya nih potongannya potongan Aufatul ini kayak misalnya. Akhirnya di dalam majelis pengadilan keamanan dinyatakan sesuai dengan bukti dan saksinya Aufatul bersalah melakukan pencurian ini. Maka setelah ditetapkan Aufatul menjadi terdakwa, dan terdakwa ya harus dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Ini contoh lagi di masyarakat misalnya nih,
biasanya sering terjadi orang mengklaim tanah misalnya. Ini kaitannya hadis ini, mengklaim tanah sebagai hak miliknya. Saya misalnya, ini tanah pesantren ini, kok bisa tanah pesantren? Dan saya beli, loh beli, bukti belinya apa? Ini kwitansinya. Selain kwitansi, masa kwitansi kan bisa dibuat-buat. Lah ini giriknya, girik tanah. Jadi kita sudah punya bukti dokumen. Itu sah untuk memiliki, apalagi sampai sertifikat. Maka kalau ada orang mengklaim, hanya mengklaim doang, tidak ada bukti, tidak ada saksi, nggak bisa dibenarkan klaimnya, pengakuannya nggak bisa dibenarkan. Kecuali kalau tadi posisinya orang lalu kemudian didakwa, dia mengingkari, maka yang mengingkari harus apa? Harus sumpah, harus bersumpah di hadapan hukum, maka sumpah itu dibenarkan sebagai sesuatu yang membebaskan dia dari dakwaan orang lain. Jadi anak-anakku sekalian, supaya dipahami dari konteks ini, hati-hati kalau kita kadang-kadang ini terus terang banyak hal yang nanti bisa jadi kalian mengalami. Jangan sekali-kali melakukan transaksi apapun anak sekalian di dalam Islam, terlebih kalau transaksi itu sifatnya hutang piutang. Maka jelas di dalam surah Al-Baqarah, saya kalau nggak salah ayat 283 akhir-akhir, ayat terpanjang di dalam Al-Quran, namanya ayatud dain, bukan ayatud din loh ya, nanti salah lagi. Ayatud dain, ayat utang piutang 283 yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu kalau ada perlombaan ayat terpanjang di dalam Al-Quran, nggak ada lagi tuh, hampir satu halaman sendiri, betul? Siapa yang tahu mana ayat terpendek daripada Al-Quran? Angkat tangan, dapat hadiah. Nun, sot. Mana ada sot? Bener nih, nun, sot. Yang lain? Itu ngarang apa baca kalian itu? Baca ada dasarnya kitab dari mana? Saya akan menyatakan kalimah yang menjadi ayat terpendek, bukan hanya ayat terpendeknya, kalimah ayat terpendek. Sebenarnya nggak harus kalimat, tapi memang ayat terpendek. Kalau Nun, Yasin itu memang satu ayat, tapi itu tidak disebut dengan kalimah. Tapi apa disebutnya? Huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus, bukan? Kalian ngaji tajwid kan itu huruf muqatta'ah. Maka ada artinya kah Yasin? Nggak ada. Nun ada artinya kah? Tidak. Kan kalian belajar kalimah itu sesuatu yang punya arti, namanya kata. Berarti jawabannya salah semua. Karena salah ya nggak dapat hadiah. Nggak tahu? Karena sudah dijelasin ya sudah bener lah pasti. Wal fajr itu baru benar, itu ayat terpendek. Ada dua selain wal fajr, apa? Wal asr, ada wadduha. Kalau nggak salah tiga itu ayat-ayat terpendek di dalam Al-Quran. Dulu kita kalau ngaji ulumul Quran, ayat terpanjangnya itu ayatud dain, ayat terpendeknya ya tiga itu. Nggak ada yang nyebut nun atau enggak, karena itu huruf muqatta'ah. Sampai mana ini tadi apa namanya pelajarannya? Ayatud dain, betul. Tadi kaitannya gini. Tolong kalian usahakan dulu, ini juga apa namanya ajaran guru-guru kita. Kalau punya utang piutang itu dilakukan pencatatannya. Selain dilakukan pencatatannya, itu namanya ada kwitansi itu. Kwitansi itulah bagian daripada bukti dokumen yang bisa memperkuat klaimnya kita. Tanpa ada klaim, ya mau nggak karu-karuan ya nggak mungkin klaimnya itu dibenarkan, karena kalah dengan dokumen bukti. Harus ada bukti atau saksi.
Jadi anak sekalian, inilah pelajaran dari hadis ini. Sekali lagi, hadis ini masuk di dalam kaidah fikih. Kalian kalau nanti baca tentang kaidah asasi fikih, nanti kalau belajar, ini pasti masuk hadis ini. Selain hadis kemarin la dharara wala dirar, ini ada hadis ini masuk. Maka pasti hafal kalau sudah kita mengenal kaidah fikih. Al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Tolong dihafalin. Tapi juga demikian, mohon maaf, orang bersumpah, ini saya kasih waktu terakhir ya. Orang bersumpah itu tidak main-main. Orang yang bersumpah memang diakui sumpahnya, tapi kalau sumpahnya palsu itu masuk kategori dosa-dosa besar. Maka nggak main-main. Kalau kita sudah sumpah itu yakin benar. Kayak tadi sumpahnya Rafa, enggak, saya memang nggak punya utang sama Asim. Sumpah saya. Mau sumpah 3 kali 4 kali juga saya yakin nggak punya utang. Nah itu yakin benar. Tapi kalau sumpahnya bohong, sumpahnya palsu, disebut apa sumpah palsu dalam kitab-kitab fikih atau dalam hadis? Siapa yang tahu dapat hadiah. Sumpah palsu apa? Tuh, kalau pertanyaan saya nggak susah-susah menanya. Dibilang duit saya kalau selagi banyak pengennya kasih hadiah aja. Ada yang tahu yang laki-laki apa sumpah palsu dalam hadis? Kan ada. Oh, kirain ngangkat tangan Andi. Ternyata ngukur-ngukur. Andi mau jawab Andi. Kata al-kabair, dosa-dosa besar disebut sama Rasulullah, hadis sahih ini. Ini ingat-ingat, ada 4 dosa besar di antaranya yang disebut oleh Rasulullah langsung. Al-kabairu, dosa-dosa besar itu adalah pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar ini, sebanding dengan menyekutukan. Yang ketiga adalah waqatlun nafsi, bunuh diri, membunuh dirinya sendiri, itu dosa besar. Yang keempat ini namanya wal yaminul ghamusu, dan sumpah yang palsu. Itu al yamin al ghamus, wal yaminul ghamusu, namanya sumpah palsu. Ini termasuk 4 dosa besar. Kalian ini hadisnya pendek itu. Al kabair al isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Itu dosa yang besar, maka jangan main-main dengan sumpah. Gampang-gampang sumpah itu masuk kategori besar kalau kita bohong, kalau kita palsu. Nah sekalian, inilah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan nanti habis sholat isya ada beberapa maklumat. Kalian yang mungkin uzur sholat tetap mengikuti nanti di serambinya atau di luarannya. Ada beberapa maklumat perkembangan kaitan kegiatan santri. Sekian, mari kita akhiri dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullah.